Halo masyarakat Karangkajen, di lingkungan sekitar kita pasti sering menemukan anak berkebutuhan khusus. Tetapi mungkin kita mengalami kebingungan bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itu, mari simak video ini baik-baik ya. Kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu hal yang tidak terlepas dari sebuah interaksi masyarakat terhadap lingkungannya. Permasalahan ketidakpahaman masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus berpengaruh terhadap interaksi sosial maupun sikap masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka video ini bertujuan untuk memberikan informasi meliputi pengetahuan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus, interaksi sosial masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus, sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak pada umumnya. Kebutuhan yang berbeda ini bisa berbentuk keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus juga sering disebut dengan penyandang disabilitas. Tunanetra atau hambatan penglihatan adalah anak yang memiliki keterbatasan baik indera penglihatannya. Teman-teman, disabilitas netra terbagi menjadi dua, yaitu low vision dan blind. Autis adalah anak yang mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, dan sosial. Ketujuh, anak majemuk adalah anak yang memiliki hambatan lebih dari satu jenis, misalnya buta tuli. Kedelapan, ABBS atau anak berkebutuhan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kebutuhan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Gifted atau anak berbakat adalah anak yang memiliki intelektual di atas rata-rata. Untuk anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, antara lain menggunakan jalur pemandu atau guiding block. Guiding block adalah rantai yang digunakan untuk memberikan kemudahan pada pejalan kaki dengan kebutuhan khusus tunanetra. Selain itu, tunanetra juga membutuhkan alat bantuan berupa tongkat tunanetra. Tongkat berfungsi untuk membantu orientasi mobilitas atau membantu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke suatu posisi yang lain. Ketika ingin berinteraksi dengan penyandang tunanetra, hendaknya sentuh pundak atau tangannya saat hendak memulai pembicaraan. Kedua, untuk anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, kebutuhan dan akomodasi yang dibutuhkan antara lain adalah penyediaan JBI atau juru bahasa isyarat. Ketika ingin berinteraksi dengan penyandang tunarungu, tepuklah bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan perlahan agar dia dapat membaca gerak bibir. Kita tidak perlu berteriak. Berikan kode atau lambaikanlah tangan saat kita ingin memanggil penyandang tunarungu. Ketiga, autis dan tunagrahita atau hambatan intelektual. Cara berinteraksi dengan penyandang autis dan tunagrahita adalah dengan cara menyederhanakan kalimat atau kata yang ingin disampaikan, mengingat kemampuan memahami mereka masih yang kurang dari orang pada umumnya. Komunikasi bisa dibantu dengan memberikan bahasa isyarat, verbal, ataupun alat bantu agar anak tunagrahita bisa memahami dengan lebih baik. Keempat, tunadaksa. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk penyandang tunadaksa antara lain seperti kursi roda dan krek. Selain itu, dibutuhkan juga jalur kursi roda atau rem, lift, toilet khusus, serta pintu yang luas.
saat ingin membantu penyandang tunadaksa, jangan lakukan secara tiba-tiba. Namun, tawarkan dahulu bantuan apa yang dibutuhkan dan lakukan sesuai petunjuk yang diminta oleh penyandang tunadaksa. Yang kelima adalah tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Cara berinteraksi dengan anak tunalaras adalah dengan cara menggunakan bahasa yang tidak menyinggung dan berhati-hati saat menyampaikan. Mengingat penyandang tunalaras sensitif dan rentan terhadap gangguan emosi dan perilakunya. ABBS dan gifted umumnya tidak ada perbedaan kondisi khusus dengan orang normal, sehingga dapat berkomunikasi selayaknya orang biasa. Namun, kebanyakan ABBS hanya memiliki hambatan pada kondisi belajarnya, sedangkan gifted memiliki kemampuan IQ di atas rata-rata. Selanjutnya, tuna majemuk. Pada umumnya memiliki kondisi yang sangat berat, sehingga kebanyakan dari mereka kurang bisa berinteraksi dengan baik dan mayoritas mereka membutuhkan pelayanan khusus seperti di panti rehabilitas. Inklusif adalah sebuah sikap di mana kita memposisikan diri dalam satu level atau tataran yang sama dengan orang lain tanpa melihat perbedaan fisik, suku, ras, agama, jabatan, dan hal-hal lainnya. Masyarakat inklusif bisa kita artikan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki cara berpikir yang tidak hanya menggunakan sudut pandang mereka sendiri, namun juga sudut pandang orang lain dalam melihat sebuah kejadian ataupun masalah. Tiga, mengedepankan sportivitas. Jika kita terbiasa hidup dengan mengedepankan jiwa sportif, maka secara tidak langsung kita akan lebih termotivasi untuk menerima dan mengelola berbagai perbedaan yang ada, sehingga akhirnya bisa bersaing dengan lebih sehat. 4. Komunikasi yang sehat. Kita bisa mulai untuk memperbanyak komunikasi yang sehat, tidak hanya karena kita sadar bahwa selama ini kita terlalu memiliki persepsi yang sempit, namun lebih kepada pengertian akan pentingnya bersikap ramah di tengah perbedaan yang ada. Dengan pemahaman dan sikap-sikap yang telah disebutkan tersebut, marilah kita berusaha meningkatkan sikap inklusif terutama dalam hal ini kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan mewujudkan Indonesia yang toleran dan inklusif terhadap perbedaan. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.